Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung mencurigai dugaan praktek percaloan hingga pungutan liar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bitung. Maurits Mantiri langsung mendatangi kantor di Kompleks Perkantoran Wali Kota Jalan Dr. Samratulangi Bitung pada Selasa 18 Januari. Begitu masuk ke kantor Disdukcapil, Maurits yang mengenakan pakaian dinas langsung menyampaikan dengan tegas tentang dugaan pungutan liar dan percaloan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayonggere yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Christian. Ya, selamat sore rekan Mei dan Tribun News dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, selamat sore Christian. Silahkan dengan informasi Anda. Bagaimana informasi dugaan pungli dan percaloan di Kota Bitung ini? Baik, jadi tadi pagi sekitar pukul 8 lebih, Wali Kota Bitung Insinyur Maurits Mantiri mendadak mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mengecek dan memastikan informasi dugaan percaloan dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Begitu tiba di lokasi, Maurits Mantiri langsung nampak geram sampai dengan marah dan mengeluarkan kalimat dan kata-kata dengan nada tinggi, saking marahnya dan geramnya atas ulah dari oknum-oknum tersebut yang mencoreng citra atau apa yang menjadi keinginan dan cita-cita oleh Maurits Mantiri dan Hengki Fernandez selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung untuk memberantas praktek pungli dan percaloan yang ada di Kota Bitung. Rekan Mei. Ya, kemudian Christian, apa respons Wali Kota Bitung sendiri atas kejadian ini? Jadi menurut Insinyur Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung, dirinya mengecam akan melaporkan masalah ini ke Kejaksaan Negeri Bitung karena di beberapa kesempatan Maurits Mantiri sempat melakukan seperti toleransi atau memberikan kesempatan kepada para pelaku atau oknum-oknum yang melakukan perbuatan pungli dan percaloan, karena beberapa waktu lalu juga sudah sempat disambangi oleh Bapak Frankison, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, terkait dengan masalah yang sama. Dan kali ini jika terjadi lagi atau ditemukan lagi, dia tak segan untuk melaporkan dan menggiring masalah ini ke ranah hukum. Rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana keterangan atau penuturan dari korban sendiri, Christian? Menurut korban, dia hendak melakukan pengurusan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Dan oleh seorang warga dipertemukan dengan seorang perempuan yang diduga calo yang memiliki jaringan atau relasi dengan oknum yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Di sana dia dimintai uang 1 juta rupiah untuk kepengurusan KK, kartu keluarga atau dan KTP. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu pekan lalu. Pembayaran 1 juta rupiah tunai diserahkan kepada oknum calo oleh korban. Dan pada hari Kamisnya kartu keluarga langsung terbit. Kemudian pada hari Senin kemarin, korban diminta untuk kembali datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk melakukan perekaman dan sempat dimintai uang senilai 200.000. Namun setelah atau sesaat akan mengurus, nomor telepon dari oknum calo tersebut sudah tidak aktif. Dan keterangan atau pengakuan dari staf yang ada atau kepala atau jajaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan, mereka mengelak bahwa salinan atau kartu keluarga yang sudah sempat dikirim via WA oleh oknum calo kepada korban itu palsu. Namun setelah dicek dan di cross check ternyata itu benar. Bahkan sempat dihapus oleh oknum yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rekan Mei. Baik, Christian Wayonggere, terima kasih atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung serta korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi tentunya pagi ini saya baru apel bersama SDN 2, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Wali Kota sehubungan dengan ada dugaan praktik calo di Dinas Dukcapil. Memang ini menjadi masalah dari sejak saya masuk ke sini, ini menjadi masalah selalu tentang calo. Sehingga
Langkah-langkah yang kami ambil adalah semua pelayanan sini gratis, tidak perlu biaya. Dan untuk saat ini yang terbaru, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat tidak perlu datang ke Capil. Cukup datang di kelurahan, sudah bisa diproses dokumen-dokumennya, ya. Dokumen-dokumennya terus lewat kelurahan. Otomatis meminimasi juga biaya daripada masyarakat tersebut. Saat ini juga sudah ada ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri di 3 titik. Titik pertama di Mall Pelayanan Publik, titik kedua di Kelurahan Pepesungan, dan titik ketiga ada di Kelurahan Winenet 1. Masyarakat sebenarnya tinggal pesan lewat WA, nanti akan diberikan password dan bisa dicetak sendiri. Di lokasi itu ya, tidak perlu ke sini. Tidak perlu datang di Capil, masyarakat sudah bisa cetak sendiri. KTP, KIA, dan dokumen akta-akta. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.